Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Epo Pambudi dari kelas PAI 3B. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perubahan kurikulum PAI untuk memenuhi pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang dibina oleh Bapak Sodik. Perubahan merupakan suatu keniscayaan karena perkembangan ideologi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Perubahan zaman telah memberikan dampak yang besar terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam segi pendidikan. Tentang perubahan kurikulum secara konsep, perubahan kurikulum adalah suatu usaha yang disengaja. Perubahan kurikulum terjadi karena adanya perbedaan dalam satu komponen kurikulum atau lebih dalam dua periode waktu tertentu. Jadi, perubahan kurikulum adalah suatu kegiatan atau usaha yang disengaja untuk menghasilkan kurikulum baru secara lebih baik, yang didasarkan atas perbedaan satu atau lebih komponen kurikulum dalam dua periode waktu yang berdekatan. Jenis-jenis perubahan kurikulum. Menurut Sutomo dan Sumanto, perubahan kurikulum dapat bersifat sebagian-sebagian, tapi dapat pula bersifat menyeluruh. Di antaranya yaitu yang pertama, perubahan sebagian-sebagian. Perubahan yang terjadi hanya pada komponen atau unsur tertentu saja dari kurikulum kita sebut perubahan yang sebagian-sebagian. Perubahan dalam metode mengajar saja, perubahan dalam itu saja, atau perubahan dalam sistem penilaian saja merupakan contoh dari perubahan sebagian-sebagian. Dalam perubahan sebagian-sebagian ini dapat terjadi bahwa perubahan yang berlangsung pada komponen tertentu sama sekali tidak berpengaruh terhadap komponen yang lain. Sebagai contoh, penambahan satu atau lebih bidang studi dalam suatu kurikulum dapat saja terjadi tanpa membawa perubahan dalam cara atau metode mengajar atau sistem penilaian dalam kurikulum tersebut. Yang kedua, perubahan secara menyeluruh. Di samping secara sebagian-sebagian, perubahan suatu kurikulum dapat saja terjadi secara menyeluruh. Dalam artian, keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan mana tergambar baik di dalam tujuannya, isi organisasi, strategi, dan pelaksanaannya. Perubahan dari kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975 dan 1976 lebih merupakan perubahan kurikulum secara menyeluruh. Demikian pula kegiatan pengembangan kurikulum sekolah pembangunan mencerminkan usaha perubahan kurikulum yang bersifat menyeluruh. Kurikulum 1975 dan 1976 misalnya. Pengembangan tujuan, isi, organisasi, dan strategi pelaksanaan yang baru dan dalam banyak hal berbeda dari kurikulum sebelumnya. Faktor-faktor perubahan kurikulum. Menurut Sutomo dan Sumanto, ada sejumlah faktor yang dipandang mendorong terjadinya perubahan kurikulum pada berbagai negara dewasa ini. Di antaranya yaitu 1. Bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. 2. Perkembangan iptek yang pesat sekali. 3. Pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Ketiga faktor tersebutlah yang secara umum banyak mempengaruhi timbulnya perubahan kurikulum yang kita alami. Perkembangan kurikulum seperti spiral, tidak sebagai lingkaran, jadi kita tidak kembali kepada yang lama, tetapi pada suatu titik di atas yang lama. Demikianlah penjelasan dari saya.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.